Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 14 Desember 2024 merupakan peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, Imam Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono, Mazmur dilantunkan oleh Ivan Suraatmaja, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami anak-anak-Mu memanjatkan puji syukur atas kasih dan rahmat yang Kau berikan pada kami. Kerahiman-Mu menuntun hidup kami, agar kami berada di dekapan-Mu. Ketika langkah kami keluar dari jalan-Mu, bisikan lembut-Mu menuntun kami kembali ke pangkuan-Mu. Kami yang lemah ini seringkali membuat-Mu kecewa. Ampuni kami ya Bapa. Tak putusnya kami mengumandangkan pujian syukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Semoga kami pun dapat mengalirkan kasih yang Kau berikan pada kami kepada orang-orang di sekitar kami. Bantu kami ya Bapa dalam menjalani tugas perutusan yang Kau beri pada kami, sehingga makin banyak orang memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kata dan perbuatan. Doa ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirah, bab 48, ayat 1-4, dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 11. Dahulu kala, tampillah Nabi Elia bagaikan api. Perkataannya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya, jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mukjizat-Mu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan dikau? Dalam olah angin berapi, engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan, untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, untuk mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat engkau dan yang meninggal dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami,
buatlah wajahmu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka selamatlah kami. Kiranya tanganmu melindungi orang yang ada di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka selamatlah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 17, ayat 10 sampai 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang lebih dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Sudahkah mengasah kepekaan hati kita? Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Saudara terkasih dalam Kristus, hari ini Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk mengenal Nabi Elia dan juga Yohanes Pembaptis. Nabi Elia hidup pada masa pemerintahan Raja Ahab sampai dengan Raja Ahazia, di mana pada masa itu penyembahan berhala merajalela di kalangan bangsa Israel. Izabel, istri Raja Ahab,
mengajak bangsa Israel menyembah Baal dan mendirikan kuil di Samaria dan membuat patung Asyera sehingga membangkitkan murka Tuhan. Nabi Elia tampil membawa firman Tuhan agar bangsa Israel bertobat kembali menyembah Allah Yahweh. Nabi Elia tampil bagaikan api, perkataannya laksana obor yang menyala. Nabi Elia menurunkan api dari langit kepada utusan raja. Dalam perang melawan nabi-nabi Baal, Elia membuktikan bahwa Tuhan Allah semesta alam yang berkuasa, sehingga membuat rakyat Israel bersujud menyembah Tuhan. Dan Elia membunuh 450 nabi Baal. Perlawanan Elia inilah membuat Izebel marah dan berniat membunuh Elia. Dalam pelariannya, Allah menyatakan diri di hadapan Elia di Gunung Horeb. Kegigihannya melawan para nabi Baal dan semangatnya mewartakan Allah membuatnya diangkat Tuhan ke surga dalam angin badai dengan kereta dan kuda-kuda berapi. Yohanes Pembaptis hadir dengan semangat Nabi Elia. Ia berseru-seru di padang gurun mempersiapkan jalan bagi Tuhan agar bangsa Yahudi bertobat dan memperoleh keselamatan. Namun, Yohanes diperlakukan secara keji, kepalanya dipenggal oleh Raja Herodes. Demikian juga seperti halnya Yohanes, Yesus menghidupkan semangat Nabi Elia. Yesus juga seperti halnya Nabi Elia dan Yohanes Pembaptis. Yesus, anak manusia, mewartakan kabar baik dan pertobatan untuk meninggalkan dosa-dosa. Tapi orang-orang tidak mengenalnya dan memperlakukannya sekehendak mereka sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dalam hal ini, Yesus mengajak kita semua untuk peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Saudara terkasih dalam Kristus, di masa Advent ini, mari kita bersama-sama berefleksi agar siap menyambut kedatangan bayi Kristus dengan mengasah kepekaan kita. Apakah kita peka untuk mengenal kehadirannya dalam hidup ini? Apakah kita peka untuk menangkap pesan keselamatan yang dihadirkan Allah lewat orang-orang di sekitar? Apakah kita peka untuk melawan ego dengan menerima pembaharuan demi kebaikan dan kebenaran? Apakah kita peka untuk berjuang melawan ketidakadilan dan menyuarakan kebenaran dan kebaikan? Apakah kita peka untuk berbagi pada orang-orang di sekitar kita, terutama kepada mereka yang membutuhkan, yang miskin, lemah, terlantar, dan disable, serta yang tersingkir? Apakah kita peka untuk menghargai, untuk saling memahami dalam menghadapi perbedaan agar tercipta kesejahteraan bersama? Saudara terkasih, mari kita bersama-sama mengasah kepekaan lewat jalinan komunikasi dengan Tuhan, lewat doa, membaca, serta mendengarkan firman Tuhan, agar kita tidak menyimpang dari kasih Tuhan. Bersama Tuhan, yakinlah kita akan diberi kesanggupan untuk menghadapi tantangan yang ada dalam menjalani hidup ini. Tidak mudah, dan itu perlu perjuangan seperti halnya Nabi Elia dan Yohanes Pembaptis. Dengan berdoa, kita menghadirkan Tuhan Yesus dalam setiap karya kita, dan kita akan diberi kekuatan dalam memanggul salib kehidupan. Bersama Tuhan Yesus, kita akan dimampukan untuk berlaku rendah hati dan penuh kesabaran. Seperti perkataan Yohanes
dari salib yang hari ini kita peringati, ia mengatakan salib menuntun kepada kebangkitan dan penyangkalan diri. Semoga kita semua mampu untuk menghilangkan ego dalam menjalani tugas perutusan darinya. Saudara terkasih, untuk itu janganlah lupa kita juga mengasah kepekaan lewat komunikasi dengan sesama, dengan orang-orang di sekitar, agar terjalin rantai kasih yang tak putus dalam mewartakan kabar gembira untuk menghadirkan kasih Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Mari kita semua bergandengan tangan bersama-sama gereja menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini seperti di dalam surga. Untuk saling support, saling memberi kekuatan, saling mendoakan, dan saling menutupi kekurangan satu sama lain. Apabila kita menghadapi persoalan, kita tetap teguh di dalam iman kepercayaan kita akan Allah yang Maha Kuasa, Allah Pencipta kita semua. Tuhan memberkati setiap karya kasih kita. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, begitu besar kasih-Mu pada kami, sehingga kami diberi kesempatan untuk bertobat dan mengasah kepekaan kami, agar kami dapat menjalani firman-Mu dan mengalirkan kasih-Mu pada orang-orang di sekitar kami. Sebagai ungkapan syukur atas kasih-Mu dalam hidup ini. Lindungi, sertai, dan kuatkanlah kami, agar kami dimampukan mewartakan kebesaran kasih-Mu. Ya Allah, tak putusnya kami mengucap syukur atas segala kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allahku. Doa ini kami persembahkan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.